Oke, halo John dimanapun kalian berada. Jadi kali ini kita akan merangkum sebuah anime terbaru yang berjudul Kemono Jihen, atau lebih mudahnya kita singkat menjadi Keiji. Tokoh utama di sini bernama Dorotabo yang menjadi pegawai di sebuah penginapan milik bibinya sendiri. Ini orangnya kita sebut saja Buminah, dan ini adalah anak Buminah yang bernama Yataro yang memiliki keinginan untuk pergi ke Tokyo. Lalu ada detektif yang bernama Inugami. Dan mari kita mulai. Di sebuah desa terpencil, tertinggal, terbelakang, dan terdalam sedang mengalami teror misterius di malam hari. Namun yang menjadi mangsa bukanlah manusia, melainkan hewan ternak mereka. Dan lagi yang dimangsa adalah bagian tubuh hewan tersebut. Jelas sudah bahwasanya ini bukanlah ulah manusia. Karena dirasa masalah ini semakin lama semakin memburuk, seorang pemilik penginapan di desa tersebut yang kita ketahui bernama Buminah mempunyai firasat bahwa dia mengetahui siapa dalang di balik kejadian misterius ini. Dia kemudian meminta bantuan seorang detektif spesialis dari Tokyo untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Di scene awal kita diperlihatkan Yataro beserta 3 temannya sedang membicarakan kedatangan tamu dari Tokyo yang untuk sementara waktu akan tinggal di desa tersebut. Di tengah perjalanan, Yataro mengingatkan Dorotabo yang bekerja agar tidak mendekati tamu dari Tokyo karena bau keringatnya. Di waktu yang bersamaan, Buminah sedang mengantarkan detektif Inugami ke penginapannya sambil curhat perihal masalah yang dihadapi desanya. Sesampainya di penginapan, Buminah dan anaknya mengurusi segala keperluan detektif Inugami. Namun, Inugami meminta ke Buminah agar Dorotabo yang melayaninya besok hari. Seperti yang direncanakan sebelumnya, melalui pembicaraan singkat dengan Dorotabo, sang detektif memperoleh beberapa informasi tentang kasus misterius tersebut. Yang pertama, kejadian misterius yang menimpa desa tersebut terjadi saat bulan baru yang akan datang 5 hari lagi. Yang kedua, hewan-hewan yang dimangsa hanya kehilangan organ dalam. Dan yang ketiga, Dorotabo adalah anak yang bertugas membuang sisa-sisa bangkai hewan ternak milik Buminah yang menjadi mangsa. Dalam percakapan tersebut pula, Inugami berencana melakukan penyelidikannya saat bulan baru, di mana kejadian misterius tersebut akan muncul. Sambil menunggu malam bulan baru, Inugami lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Dorotabo. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Inugami dan Dorotabo ternyata membangkitkan nafsu amarah haus darah Yataro. Tepat di malam bulan baru, saat Dorotabo menunggu Inugami, tiba-tiba datang Yataro yang memarahi Dorotabo karena merasa bahwa Dorotabo telah menghalangi tujuannya agar bisa dekat dengan orang dari Tokyo, yaitu Inugami. Ya, namanya juga anak-anak. Yataro pun dengan sengaja merebut kalung Dorotabo. Melihat kalung yang merupakan peninggalan satu-satunya orang tuanya tersebut, membuat Dorotabo murka dan memukul Yataro. Tanpa tahu apa-apa, ternyata kemarahannya membuat sebagian tubuh Dorotabo berubah menjadi monster, hingga membuat Yataro lari ke hutan. Dorotabo sendiri yang mencoba mengambil kalungnya mulai menyadari bahwa bentuk tangannya bukanlah tangan manusia, melainkan monster. Dan lagi insting monsternya tertuju pada bagian tubuh Yataro yang seolah-olah mengatakan bagian tersebut adalah mangsanya. Dengan sisa-sisa kesadaran yang dimilikinya, Dorotabo berusaha meraih kalung miliknya yang jatuh di tanah, dan ternyata kalung itu mampu membuat tubuh Dorotabo kembali menjadi seperti semula. Mengingat dirinya yang hampir kehilangan kesadaran saat berubah menjadi monster, Dorotabo mulai merenungi nasibnya yang tentu tidak akan bisa bekerja di penginapan lagi. Di sisi lain, Inugami datang menemui Dorotabo yang sedang merenungi nasibnya. Dorotabo mengatakan bahwa dia adalah dalang di balik matinya hewan-hewan ternak di desa tersebut. Inugami yang mendengar pengakuan Dorotabo pun tampak tidak terkejut dan kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dia adalah seorang kemono. Inugami lalu menceritakan bahwa dulu kemono hidup dalam bayang-bayang dunia, hidup berdampingan dengan manusia namun tidak terdeteksi layaknya hantu. Namun belakangan yang terjadi pada beberapa kemono yang beruji nyali, berinteraksi dan menampakkan wujudnya kepada manusia, hingga muncul sebuah kasus bernama Hanyo atau keturunan kemono dan manusia. Seperti contohnya adalah Dorotabo itu sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa kalung batu milik Dorotabo berfungsi sebagai segel agar kemono dalam tubuhnya tidak lepas kendali dan mampu hidup sebagai manusia pada normalnya. Dengan adanya batu tersebut, Inugami menyadari sepenuhnya bahwa kejadian misterius yang menimpa ternak di desa tersebut bukanlah ulah Dorotabo, melainkan ada kemono yang lain. Sedangkan Inugami sendiri merupakan keturunan murni dari kemono berjenis bake tanuki, yang merupakan jelmaan kemono rakun, di mana salah satu keahliannya adalah merubah bentuk tubuhnya seperti merubah jarinya menjadi pistol dalam episode ini. Setelah mendengar penjelasan Inugami, Dorotabo mulai teringat
teringat bahwa Yataro sedang dalam bahaya yang kemungkinan besar akan menjadi mangsa kemono di desa tersebut. Tanpa banyak babi bu, mereka berdua segera mencari Yataro. Di sisi yang lain, Yataro yang kabur mencoba mengingat kembali masa lalunya yang tanpa sengaja membunuh Dorotabu. Namun yang keluar dari tubuhnya bukanlah darah merah, melainkan benda cair yang berwarna putih. Dengan menghubungkan masa lalunya yang ada dan yang dialaminya tadi, Yataro menyimpulkan bahwa Dorotabu bukanlah manusia dan itu bukanlah imajinasi belaka. Sesampainya di sebuah gubuk di hutan, Yataro tiba-tiba diserang oleh dua anjing kemono. Inugami dan Dorotabu yang melihatnya langsung membunuh kedua kemono tersebut. Inugami menjelaskan bahwa kemono tidak akan mati jika hanya menyerang kepalanya, melainkan harus memotong lehernya. Ini mungkin merupakan sebuah petunjuk bahwasanya kemono mempunyai dua inti penting yang saling berkaitan dalam tubuhnya, yaitu kepala dan badan. Satu-satunya cara membunuhnya adalah dengan memisahkan kedua inti tersebut, dan dalam hal ini yaitu memotong lehernya. Setelah menghabisi dua kemono tersebut, mereka melihat ada kemono lain yang sedang makan malam, dan dia adalah dalang dari semua kejadian misterius di desa tersebut. Kemono ini berjenis rusa dengan tanduk yang tersusun dari tulang dan corak warna tubuhnya yang kehijau-hijauan. Kemono yang menyadari keberadaan orang lain pun langsung menyerang mereka. Inugami yang mencoba membunuh kemono dengan senapan jarinya harus menerima kenyataan pahit bahwa leher rusa tersebut terlalu tebal. Sedangkan Dorotabu yang melihat kemono rusa sedang beregenerasi memanfaatkan momen tersebut untuk membunuhnya dengan memasukkan tangannya sendiri ke mulut kemono dan langsung menariknya hingga putus dan mati. Di perjalanan pulang, Inugami mengungkapkan bahwa misinya masih belum selesai. Selain menyelidiki sebuah kasus misterius, dia juga harus membunuh pelakunya yang tak lain adalah Dorotabu. Oke, jadi ceritanya yang menyewa Inugami adalah Buminah, sang pemilik penginapan. Nah, Buminah ini yang sudah mengetahui siapa Dorotabu sesungguhnya mencoba membunuhnya. Dengan alasan Buminah yakin bahwa kejadian misterius di desa tersebut adalah ulah Dorotabu saat menjadi monster. Dan karena dia tidak mau terjadi korban berkelanjutan, apalagi sampai terjadi kepada anaknya, maka dia memutuskan untuk membunuh Dorotabu melalui Inugami. Yang meskipun itu hanya sebuah kesalahpahaman fata morgana belaka. Dorotabu yang bernama asli Kabane ini pun paham akan situasinya, apalagi dia tidak akan bisa hidup di desa tersebut. Dia hanya bisa pasrah menerima tembakan dari Inugami tepat di kepalanya dan menerima kematiannya. Iie, 殺してください。分かったよ。 Setelah menuntaskan misinya, Inugami membawa Yataro dan Kabane ke rumah Buminah, sang pemilik penginapan. Inugami menjelaskan bahwa dia telah menuntaskan misinya dan berupaya membujuk Buminah untuk membuang Kabane. Lalu setelah itu pulang ke Tokyo. Sesampainya di Tokyo, ternyata Inugami tidak membuang Kabane, melainkan membawanya ke markas detektif dan mengajaknya menjadi pegawai di sana. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwasanya kemono tidak akan mati jika hanya melukai kepalanya. Nah, sesampainya di markas, Inugami memberinya baju dan menyemprotkan sebuah minyak wangi untuk menyamarkan bau kemononya. Di scene akhir kita melihat ada dua pegawai Inugami yang lain, dan ini adalah spoiler bahwa mereka itu bernama Shiki dan Akira, seorang pria. Shiki sama dengan Kabane yang merupakan Hanyo atau keturunan manusia dan kemono. Salah satu orang tuanya merupakan kemono spider. Sedangkan Akira merupakan kemono murni yang berjenis kemono salju. Dan sekian. Oke John ya, lumayan menarik untuk alur ceritanya. Di sini yang masih menjadi sebuah misteri, Kabane itu keturunan kemono jenis apa? Apakah kemono hewan seperti Inugami dan Shiki, atau kemono cuaca seperti Akira, atau mungkin jenis kemono-kemono yang lain? Menarik untuk kita ikuti selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan bacotan kami, dan seperti biasa, salam damai lemah teles.
Hirotabu sendiri yang mencoba mengambil kalungnya mulai menyadari bahwa bentuk tangannya bukanlah tangan manusia, melainkan monster. Dan lagi insting monsternya tertuju pada bagian tertuju pada bagian tubuh Yataro yang seolah-olah mengatakan halo Jun, dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah anime terbaru penuh. Dia kemudian meminta bantuan seorang detektif spesialis. Dia kemudian meminta bantuan seorang detektif spesialis dari Tokyo untuk membantu menyelesaikan masalah ini.